puji Tuhan, selamat siang, shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sungguh indah kita dalam hadirat Tuhan. Saya juga ingin menyapa pemirsa live streaming dimanapun Anda berada, di Surabaya atau di luar Surabaya, di luar negeri. Biarlah Anda menerima sukacita damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyapa jika ada di antara Bapak Ibu di tempat ini yang baru pertama kali hadir. Dengan hormat saya boleh minta mengangkat tangannya. Ada yang baru pertama kali hadir? Ada saudara? Semua sudah pernah? Gak usah malu kalau ada. Kami ingin memberikan kenang-kenangan kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Ada yang baru pertama kali? Baik. Bapak Ibu Saudara, oh ada satu orang, satu Bapak. Mari kita beri sambutan yang meriah. Selamat datang Pak di gereja Happy Family Center. Gereja yang memiliki moto Changing the World Through Family. Mengubah dunia dimulai dari dalam keluarga kita. Bapak Ibu Saudara, gereja ini mempunyai satu visi yang sangat jelas. Menjadi satu gereja yang sangat berpengaruh bagi masyarakat. Saudara, melalui pengajaran, penyembahan, misi dan pemuritan. Bapak Ibu Saudara, di tahun ini, tahun 2016, gereja Happy Family memiliki satu tema tahunan, The Year of Spiritual Awakening. Tahun di mana sudah kita boleh mengalami kebangunan rohani. Setiap pagi saya dan Pak Hani selalu memulai waktu dengan doa, menyembah Tuhan. Kami berdoa supaya sungguh-sungguh kebangunan rohani boleh sungguh melawat setiap kita sudah di tempat ini. Amin. Kita boleh alami sudah api kobaran Roh Kudus benar-benar saudara memenuhi kehidupan kita, membakar hidup kita tidak suam, tidak saudara jatuh bangun, tapi kita boleh terus berakar dengan kuat, bertumbuh dan berbuah. Setiap bulan sudah akan ada subtema yang mengarahkan khotbah-khotbah para hamba Tuhan di tempat ini. Dan bulan ini, bulan Maret, saudara Pak Hani memberikan satu tema, The Heart of Worshiping. Hati yang menyembah. Dan saya mengambil tema khotbah saya pagi ini adalah Clean Heart. Hati yang bersih. Saya mengalami naturalisasi dari WNA, warga negara asing, menjadi warga negara Indonesia pada saat usia 21 tahun. Ya, sebab sudah papa mama saya lahir di Tiongkok. Ya, jadi saya sudah baru bisa naturalisasi di usia itu. Itu sebabnya nama Indonesia saya Agnes Maria Frances Lim. Wah ya cukup panjang. Itu saya pilih sendiri sudah karena saya mengerti artinya. Arti nama Agnes adalah clean, ya, pure, murni, bersih, honest, tulus. Saya ingin menjadi seperti nama itu. Amin. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian saya mengambil tema ini. Menyadari sudah kalau kita sungguh-sungguh memberikan hati yang menyembah kepada Tuhan. Hati kita akan selalu dibersihkan, disucikan. Saya yakin setiap orang yang ingin hidupnya sehat biasanya suka dengan kebersihan, ya. Lingkungan yang bersih, minum air yang bersih, makan yang bersih, saudara, juga rumah yang selalu dibersihkan. Tetapi seringkali berapa banyak manusia hanya fokus dengan kebersihan di luar dirinya, ya. Bukan saudara di dalam dirinya. Hati yang bersih. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang sangat populer sudah. Namanya adalah Daud. Dia seorang yang jauh dari sempurna. Tetapi sudah mengapa Tuhan memberi komentar kepada Daud sebagai seorang yang berkenan di hati Tuhan. Itulah yang akan kita pelajari hari ini. Bagaimana kita bisa mempertahankan hati yang bersih. Yang pertama sudah kita akan lihat di dalam Mazmur pasal 62. Rahasia yang pertama yang kita bisa lihat bagaimana kita bisa memiliki hati yang bersih, clean heart. Yaitu memiliki hati yang senantiasa mau mendekat kepada Tuhan.
Mazmur pasal 62 saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak orang mencoba mencari ketenangan dari lingkungan. Lingkungan yang tenang, mendatangkan damai sejahtera, hatinya ayem, adem, tentrem. Tapi apakah itu menjamin saudara hidup tenang? Belum tentu. Ada banyak orang sudah tinggal di negara yang sangat terjamin hidup mereka secara finansial. Saudara, lingkungan mereka bersih, airnya bersih, udaranya bersih. Tapi kenapa saudara mereka bunuh diri? Itu sebabnya tidak menjamin. Ketenangan saudara bukan hanya dari luar. Tapi firman Tuhan berkata hanya dekat Allah saja aku tenang. Ketenangan yang diperoleh karena dekat dengan Allah. Allah yang menciptakan alam semesta adalah Allah yang penuh dengan kedamaian. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa kita dekat dengan Tuhan? Menyadari saudara bahwa sumber keselamatan dari Allah. Itu sebabnya jika kita dekat-dekat dengan Tuhan, kita tidak jauh dari keselamatan. Amin. Saudara, kalau mau sukses, jangan jauh-jauh dari orang yang hidupnya sukses. Saudara, kalau mau anak saudara pintar, rajin, jangan jauh-jauh anak saudara harus dekat dengan anak-anak yang rajin, anak-anak yang sukses. Amin. Kalau saudara mau anak saudara hidup takut Tuhan, jangan jauhkan anak saudara dari gereja, dari komunitas yang takut Tuhan. Begitu simpel. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah adalah keselamatan. Itu sebabnya jika kita sungguh-sungguh mau dalam hidup ini selalu disertai keselamatan, jangan jauh-jauh dari Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, hanya melalui Yesus Kristus kita pasti selamat. Kisah Rasul 4 ayat 12 firman Tuhan berkata, di bawah kolong langit tidak ada nama lain di mana manusia bisa menerima keselamatan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hanya Yesus satu-satunya pribadi yang pernah berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai ke rumah Bapa kecuali melalui Yesus. Saudara, bukan kita yang mencari Tuhan, tapi Tuhanlah yang mencari, menemukan kita. Satu kali sudah di dalam perkuliahan seorang dosen dan juga seorang pendeta namanya John Powell. Sudah ketika dia sedang memberikan kuliah pertama tentang teologi iman. Hari itulah dia berjumpa dengan para mahasiswanya. Dan di antara mahasiswa yang ikut kuliah ini, dia mendapati ada seorang dengan penampilan yang eksentrik. Seorang pria, dia lihat rasanya aneh. Penilaian singkatnya sangat aneh. Saudara-saudara sekalian, nama pemuda itu Tommy. Ternyata sudah Tommy yang nyentrik dengan rambut gondrong 20 cm di bawah bahunya. Ternyata Tommy menjadi tantangan terberat bagi John Powell. Terus menerus mengajukan keberatan, pertanyaan yang menjatuhkan. Dia juga melecehkan tentang kemungkinan bahwa Tuhan mengasihi tanpa pamrih, tanpa syarat. Ya. Saudara, dan di akhir kelas ujian kuliah dia bertanya dengan sinis. Menurut Anda pendeta, apakah saya akan pernah menemukan Tuhan? Di luar dugaan pemuda ini, sudah John Powell menjawab tidak. Jawabnya sangat singkat. Wow, sudah. Lalu kemudian sebelum pemuda ini keluar dari kelas itu, John Powell berkata, Tuhanlah yang akan menemukanmu. Ya, Tommy mengangkat bahunya dan dia pergi. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan tahun berganti tahun, Saudara John Powell dosen ini mendengar bahwa akhirnya Tommy yang agak nyentrik ini lulus juga sekolah teologi. Tetapi di sisi yang lain dia mendengar berita yang menyedihkan bahwa Tommy mengidap penyakit kanker yang sangat parah. Sebelum dia bisa mengunjunginya, ternyata Tommy sudah mengunjungi dia.
Rambutnya sudah tidak gondrong lagi, sudah rontok semua karena kena kemoterapi. Tubuhnya sangat kurus, saudara, hanya dibungkus dengan tulangnya, hanya dibungkus dengan kulit. Dan dia berkata, pendeta, saya hanya hidup tinggal beberapa minggu saja. Umur saya 24 tahun. Tetapi saudara, di balik tubuhnya yang begitu rapuh, saudara, John Powell melihat muka yang berseri-seri dan bersinar-sinar. Dan dia mendengarkan satu kesaksian yang luar biasa dari Tommy. Bagaimana melalui penyakit kankernya yang mematikan ini, dia justru berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tommy rupanya adalah seorang pria, seorang anak yang sangat terluka dari dalam keluarganya. Ayahnya, saudara sekalian, tidak menjadi teladan dalam hidupnya. Dia merasa sangat tertolak, sangat kepahitan, sangat membenci ayahnya. Ayahnya tidak pernah sekalipun mengatakan kata-kata kasih, sudah betul-betul sudah menunjukkan perhatian sebagai ayah, tidak pernah. Ayahnya sering memukuli dia dan memberikan caci maki. Ada kepahitan yang luar biasa. Tetapi sudah Tommy bercerita ketika dia di tengah rasa sakitnya yang luar biasa. Dia berusaha mencari Tuhan. Tetapi benar seperti pendeta katakan, aku tidak bisa ketemu Tuhan. Akhirnya aku menghentikan usahaku, aku menyerahkan semuanya, begitu aja terserah apa yang Tuhan mau. Dan sudah ketika dia seakan-akan sudah berhenti dengan usaha mencari Tuhan. Disitulah sudah Tuhan menjumpai dia dengan cara yang berbeda. Tuhan melembutkan hatinya, mengingatkan bahwa waktu hari hidupnya tinggal sedikit. Apa yang bisa dia lakukan di dalam menghabiskan waktunya yang tinggal singkat. Tiba-tiba muncul sudah satu pemikiran bahwa kesedihan yang paling utama di dalam menjalani hidup adalah hidup tanpa cinta. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang punya uang, tapi kenapa bunuh diri? Karena mereka merasa kosong, tidak punya cinta. Tidak punya pengharapan untuk dicintai dengan setia, dengan mencintai. Dicintai bukan karena embel-embel uang ataupun saudara kekuatan, kekuasaan ataupun yang lain. Tapi cinta yang sejati. Dan saudara, dia merasa Tuhan betul-betul menggerakkan dia. Untuk mendatangi ayahnya yang sudah belasan tahun tidak pernah berkomunikasi. Saudara-saudara sekalian, itu adalah satu keajaiban. Dia mendatangi rumahnya, ayahnya juga kaget. Ayahnya berkata, Tommy? Oh ya. Tommy berkata, papa saya mau berbicara. Papanya lagi baca koran sambil tetap baca korannya. Ya bicara aja. Lalu saudara Tommy berkata, Pa, ini penting sekali. Korannya diturunkan 8 cm. Ada apa? Lalu duduk saudara dua orang ini. Pa, aku ingin mengatakan dari hati saya yang paling dalam. Saya cinta papa. Saya mengasihi papa. Dan saya ingin papa tahu hal itu. Saudara, tiba-tiba koran itu terjatuh. Papanya melakukan dua hal yang seingat Tommy tidak pernah dilakukannya. Yaitu dia menangis dan memeluk anaknya. Dan berkata, Nak, maafkan papa. Papa juga sangat mengasihimu. Papa sudah melukaimu selama ini sedemikian rupa. Sudah sekalian, malam itu papa dan anak mengobrol semalaman. Dan mereka merasakan keindahan di dalam satu pemulihan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dan Tommy berkata sejak saat itu, saya merasa bahwa hidup itu begitu indah. Saya bertemu dengan mama, saya tidak sukar mengatakan Ma, I love you kepada adik-adik saya. Yang terberat adalah kepada papa saya, dan sudah saya bisa melewatinya. Dan betul seperti yang Anda katakan, saya tidak bisa menemukan Tuhan. Tuhanlah yang menemukan saya. Dengan cara yang begitu unik. Dengan melembutkan hati saya untuk memberikan, melepaskan pengampunan. Memberikan maaf kepada seorang yang sangat melukai hidupnya.
Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, this is the true story. Ketika kemudian Tommy meninggalkan dunia ini, dia sudah tahu dia akan pergi kemana. Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Hanya dekat Allah saja kita boleh mengalami ketenangan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan firman Tuhan di dalam Mazmur 62 ayat 6 berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Kedekatan kita dengan Allah, saudara, diperoleh melalui penyembahan kita. Hati yang tertuju kepada menyembah Tuhan. Melalui doa kita bisa berbicara kepada Tuhan. Melalui pembacaan firman kita bisa mendengar suara Tuhan. Disitulah saudara pengharapan akan hidup sekarang dan hidup yang akan datang. Sungguh-sungguh kita melihat jaminannya. Pengharapan di dalam kitab Ibrani pasal 6 ayat 19. Digambarkan seperti sauh atau jangkar yang kuat. Setiap kapal akan berlabuh ke dermaga, kapal kecil, kapal besar akan membuang sauh, membuang jangkar. Saudara, dilabuhkan ke dasar yang kuat, itulah dasar lautan. Bapak Ibu Saudara, Yesus sungguh-sungguh sudah masuk ke ruang Maha Kudus. Membawa hidupnya, membawa nyawanya, membawa darahnya. Ini menjadi satu pengharapan yang luar biasa. Kalau hal yang tersulit, saudara, dia berikan kepada kita. Apalagi kebutuhan kehidupan kita. Saudara sekalian, memiliki hati yang mau mendekat kepada Tuhan akan menghasilkan ketenangan. Ketenangan yang membawa keselamatan, ketenangan yang membawa pengharapan. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya pemazmur juga berkata dalam Mazmur 62 ayat 3. Selain ketenangan, saudara-saudara sekalian, kedekatan dengan Allah membawa kepada kita keteguhan hati. Mazmur 62 ayat 3 firman Tuhan berkata, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ayat 8. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Luar biasa. Saudara, jika kita dekat dengan Allah yang kuat, kita juga akan memiliki kehidupan yang kuat, kehidupan yang teguh. Allah di sini digambarkan dengan 3 hal yang bisa dilihat saudara ada di sekeliling kehidupan orang-orang Israel. Yang pertama, Allah digambarkan sebagai gunung batu, bukan tumpukan pasir. Saudara yang pernah pergi ke negara Timur Tengah, pergi ke Israel, akan melihat gunung-gunung di sana agak berbeda dengan gunung-gunung yang ada di Indonesia. Gunung di Indonesia itu subur, ya, banyak pohon-pohon. Di sana sudah gunungnya batu semuanya. Ya, seringkali batunya adalah batu-batu berharga, batu-batu granit. Bapak Ibu sudah, Allah digambarkan sebagai gunung batu, bukan gunung pasir. Sebab sudah di daerah padang gurun, kadang-kadang bisa terjadi badai, angin badai, pasir luar biasa. Orang jalan pun saudara mungkin bisa jatuh. Mobil sedang jalan pun kadang-kadang sampai bisa kebalik saudara karena kencangnya angin badai. Tapi saya tidak pernah mendengar berita bahwa sebuah gunung hancur karena angin badai. Kenapa saudara? Karena gunung batu sangat kuat. Siapapun yang berlindung pada gunung batu terlindung dari angin badai. Amin. Bapak Ibu saudara, kehidupan kita tidak bisa memprediksi bahwa tidak akan ada badai persoalan dalam hidup. Masalah hidup sudah bisa datang tiba-tiba. Kematian bisa menjemput seorang tiba-tiba tanpa permisi. Kehancuran, sudah sekalian, masalah dalam rumah tangga, kecelakaan, sakit penyakit tiba-tiba. Tetapi jika kita dekat dengan Allah,
Allah yang adalah gunung batu akan membuat kita tetap teguh berdiri ketika badai persoalan datang. Amin. Yang kedua, sudah Allah digambarkan sebagai kota benteng. Bapak Ibu Saudara sekalian, di setiap kota pasti ada benteng untuk melindungi musuh. Bukan hanya di Israel, saudara bisa lihat di Indonesia juga. Ya, bisa lihat jelas sekali di China. Terkenal sekali saudara dengan salah satu keajaiban dunia, Great Wall. Benteng raksasa yang dibangun saudara bukan di dalam 1 tahun 2 tahun, tapi dalam beberapa generasi raja kaisar China di sana. Yang membangun pertama Qin Shi Huang, ya, luar biasa. Bapak Ibu Saudara, itu satu benteng, tujuannya adalah supaya kota itu terlindung dari musuh. Siapa musuh kita? Firman Tuhan berkata, sadarlah dan berjagalah, musuh kita adalah iblis. Amin, sudah. Iblislah yang bisa membuat orang begitu jahat, begitu licik. Saudara, bisa menggoda, bisa menjatuhkan. Musuh kita bukan manusia. Musuh para istri bukan suami yang nyeleweng. Bukan will yang menggoda atau sebaliknya. Musuh saudara bukan mertua yang turut campur. Bukan, saudara. Musuh kita adalah iblis. Itu sebabnya jika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan menjadi kota benteng dalam kehidupan kita. Kita akan terlindung dari musuh. Ada ibu-ibu kadang konseling datang kepada saya berkata, Bu, suami saya jelas-jelas disantet. Doh iya, kok bisa? Iya, lihat saya itu seperti lihat setan. Dia panggil saya udah gak pernah panggil nama lagi. Setan? Waduh. Saya bilang belum tentu Bu. Loh kok bisa panggil terus kayak begitu? Panggilannya, matanya. Waduh ya. Ya bisa juga santet, bisa. Tapi bisa juga sudah mungkin suami udah terluka sangat dalam ya. Sampai gak tahan keluar kata-kata yang udah gak bisa lagi saudara bagus lagi. Tetapi Bapak Ibu saya percaya jika kita dekat dengan Tuhan. Serangan iblis di dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam seluruh aspek kehidupan kita. Itu saudara bisa dihancurkan. Amin. Karena firman Tuhan Allah menjadi kota benteng. Kita akan terlindung. Kita akan dipagari, dibentengi saudara. Oleh kekuatan Allah yang seperti kota benteng. Yang ketiga, Allah digambarkan sebagai tempat perlindungan. Tempat pelarian yang aman. Kalau saudara membaca Bilangan pasal 35 ayat 11 sampai 12. Bapak Ibu Saudara, orang Israel punya 6 kota perlindungan. Ini untuk melindungi orang-orang Israel yang melakukan pembunuhan tanpa sengaja. Gimana sih pembunuhan tanpa sengaja? Misalnya dikasih contoh. Orang lagi kerja saudara di hutan lagi tebang kayu bersama temannya, tiba-tiba nggak sengaja kapak menebang kayunya ini copot lalu mengenai temannya langsung mati. Nah ini nggak sengaja. Kalau pembunuhan sengaja sudah di dalam hukum perjanjian lama, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Artinya kalau ada seseorang yang melenyapkan nyawa seseorang secara sengaja, harus dia juga dihukum mati. Tetapi kalau pembunuhan gak sengaja kayak begini, maka saudara mereka harus lari ke kota yang menjadi tempat perlindungan. Saudara lihat di ayat 11, haruslah kamu memilih beberapa kota yang menjadi kota perlindungan bagimu, Bilangan 35. Supaya orang pembunuh yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Kota-kota itu akan jadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut balas supaya pembunuh jangan mati sebelum dia dihadapkan kepada rapat umum untuk diadili. Indah sekali. Allah saudara sekalian digambarkan sebagai gunung batu yang kuat. Jika kita dekat dengannya kita akan terlindung. Dia tidak menjanjikan tidak akan ada angin badai. Ada angin badai. Tapi itu tidak akan menjatuhkan hidup kita. Amin. Sama seperti seorang membangun rumahnya
di atas batu, bukan di atas pasir. Itulah orang yang mendengar dan melakukan firman. Sehingga ketika hujan, angin, banjir datang, rumah kehidupan kita akan tetap berdiri. Allah digambarkan sebagai kota benteng yang akan melindungi kita dari musuh-musuh, orang-orang yang iri hati, dengki, orang yang berusaha menjatuhkan kita. Allah digambarkan sebagai tempat perlindungan, persembunyian. Mazmur 59, Daud, saudara, benar-benar mengalami bagaimana dia tidak bersalah tetapi sudah dia dikejar untuk dibunuh oleh Saul yang iri hati kepadanya. Dia berdoa di dalam Mazmur 59 ayat 2. Lepaskanlah aku daripada musuhku ya Allahku. Bentengilah aku terhadap orang-orang yang bangkit melawan aku. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang melakukan kejahatan. Selamatkanlah aku daripada penumpa-penumpa darah. Sebab sesungguhnya mereka menghadang nyawaku. Orang-orang perkasa menyebel aku. Padahal aku tidak melakukan pelanggaran. Aku tidak berdosa ya Tuhan. Clean heart. Orang yang hatinya bersih. Orang yang mau saudara terus menerus semakin hari mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa memiliki hati yang bersih? Saudara, biarlah kita tidak menyimpan yang kotor. Simple kan? Saudara, kalau mau rumah saudara bersih, begitu ada yang kotor, buang. Jangan ditabung yang kotornya. Jangan ditimbun. Bersihkan setiap hari. Daud memiliki hati yang tidak menyimpan sakit hati. Padahal kalau saudara lihat bagaimana dia diperlakukan tidak adil oleh orang tuanya. Ayahnya Isai. Waktu saudara Nabi Samuel mendapat pesan Tuhan untuk pergi ke rumah Isai. Akan mengurapi salah satu dari anak Isai menjadi raja. Saudara Samuel pergi dan sudah berpesan, semua kumpulkan. Aku akan datang dalam upacara korban. Ya, biasa di sana saudara ada upacara korban binatang dipotong lalu merayakan makan bersama-sama. Kumpulin semua keluargamu, anak-anakmu kumpulkan semua. Tapi saudara nanti baca di dalam 1 Samuel pasal 16. Bagaimana Isai tidak menghadirkan Daud di situ. Ya. Daud dianggap saudara tidak penting. Padahal Daud bukan bayi, bukan anak kecil. Dia remaja. Tetapi kita tidak tahu, ada penafsir Alkitab berkata mungkin Daud bukan anak ya, atau mungkin dianggap anak sial. Bukan anak kandung, ada yang berkata mungkin anak haram atau apa aja dianggap buangan. Ya, saudara-saudara sekalian, sehingga di dalam Mazmur 27 ayat 10 Daud sendiri pernah mencurahkan isi hatinya dan berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Bapak ibu saudara, pada umumnya semua orang tua mengasihi anaknya. Tapi ada saja saudara orang tua yang membenci anaknya. Rasa enggak cocok. Apalagi jika kelahiran anak saudara mendatangkan kesialan. Wah, ini gara-gara anak ini waktu lahir usaha saya bangkrut. Saya kena stroke. Wah, ya, kecelakaan dan sebagainya. Ini anak pembawa sial. Bisa saja kemudian anak itu dibenci dan ditolak, dibuang. Saya enggak tahu apa yang menyebabkannya. Tetapi Daud mengungkapkan isi hatinya. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, Tuhan sekali-kali tidak meninggalkan dia. Amin. Saudara, yang kedua, perlakuan saudara-saudara Daud yang meremehkan. Jelas sudah kalau orang tuanya aja enggak menghargai, saudara-saudaranya pun meremehkan. Ketika saudara peperangan antara bangsa Israel melawan Filistin. Peperangannya lama karena orang Filistin menantang duel. Ya, yaitu kirim satu raksasa namanya Goliat. Ayo kalau dari Israel ada yang berani lawan saya, kata Goliat. Kalau kalian menang, kita semua orang Filistin akan jadi budakmu. Tetapi kalau saya yang menang, kamu semua jadi budak. Wah, ya, nggak ada yang berani maju. Tingginya aja 3 meter.
Jadi sudah peperangan itu lama sampai papanya Daud ya. Itu khawatir karena kakak-kakaknya Daud ada 3 saudara yang ikut berperang bersama Saul. Jadi Daud diutus, ini bawain makanan buat kakak-kakakmu sekalian lihat kabar mereka bagaimana. Jadi Daud saudara jadi tukang pembawa makanan, seksi konsumsi ini. Ya. Padahal Bapak Ibu Saudara, di hadapan orang tua dan di hadapan saudara-saudara, saudara Daud itu sudah diurapi jadi raja. Tapi toh Daud tetap diremehkan. Saudara bisa membaca bagaimana ketika kakak-kakaknya meremehkan Daud. Kita lihat 1 Samuel pasal 17 ayat 28 ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu. Bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing, domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Tetapi Daud menjawab, apa yang telah kuperbuat? Hanya lihat aja. Waduh, gak marah. Luar biasa. Diremehkan saudara oleh saudara-saudaranya. Saudara, kita juga lihat bagaimana ketika tangan Tuhan menyertai Daud. Daud menjatuhkan Goliat. Saudara sekalian, satu kemenangan yang luar biasa. Sampai Saul sayang sekali sama Daud. Sejak saat itu Daud gak boleh pulang ke rumah orang tuanya. Dibawa oleh Saul kemana-mana, maju perang dia dibawa. Peperangan ini selalu dimenangkan oleh orang Israel. Tetapi sesuatu terjadi. Saul yang tadinya menyayangi Daud akhirnya menjadi iri hati. Karena orang lebih memuji, menyanjung Daud. Ya. Saudara, sehingga Saul jatuh kepada satu dosa saudara yang tidak ada obatnya. Kecuali sadar bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja. Itu haknya Tuhan. Amin. Dosa iri hati. Bapak Ibu Saudara, berkali-kali Saul ingin membunuh Daud. Sampai saudara sekalian peristiwa-peristiwa di mana Daud bersembunyi di En-Gedi. Daud bersembunyi saudara sekalian di tempat lain. Saul mengejar dengan 3.000 pasukan. Tapi apakah Daud membalas? Tidak. Coba kita lihat salah satu peristiwa itu. Kita melihat sudah dalam 1 Samuel 26 ayat 8. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Dengan 1 tikaman saja, tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup niscaya Tuhan akan membunuh dia. Entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena dia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Luar biasa. Bapak Ibu, ini sikap Daud. Walaupun Tuhan membalikan situasi dari seorang yang mau dibunuh menjadi seorang yang diberi kesempatan. Di dalam 1 Samuel 26 ini Saul dan semua tentaranya 3.000 itu bisa ngantuk kayak kesirep luar biasa, tidur semua. Daud turun sudah bersama panglimanya, panglimanya berkata, Tuhan sudah kasih nih keadaan ini, ayo kita bunuh. Daud berkata tidak. Aku tidak akan membunuh orang yang diurapi Tuhan. Bukan tanganku, tapi biar tangan Tuhan kalau Tuhan mau. Bapak Ibu Saudara, di dalam keluarganya kita juga membaca kisah yang menyedihkan. Bagaimana Daud dikudeta oleh anaknya sendiri. Bagaimana saudara anak bisa menyakiti papanya? Saya merasa pasti ada kesalahan bapaknya juga. Daud adalah tipe orang tua yang very permissive. Ya, sangat baik sudah kepada anak-anaknya. Selain dia punya istri yang sangat banyak, dari setiap istri ada anak, Daud udah gak bisa kontrol lagi. Karena dia raja, dia terlalu baik, anaknya minta apa, semua dikasih. Rupanya saudara, ya kemarin saya mengajar
di kelas konseling Kristen di STT. Saudara, inilah yang bisa merusak anak. Jika saudara tidak berimbang dalam hal kasih dan disiplin. Ada banyak orang saudara orang tua terlalu kasih terus manja, gak pernah disiplin. Gak pernah anak diajari tanggung jawab, kasih terus, salah gak ditegur. Udah jangan ditegur, nanti anak marah, nanti anak terluka, kasih terus. Rusak sudah, pasti rusak. Ada banyak orang berpikir kalau anak dikasih terus, nanti biar dia gak sengsara, dia biar balas budi, tidak mungkin. Anak kalau terus terima kasih dimanja, dia akan terus rasa kurang, tidak pernah berkata cukup. Tapi sebaliknya ada tipe orang tua disiplin, terus dimarahi, terus diilo-ilo, terus. Nggak pernah disayang kayak tadi Tommy, dimarahi terus, dipukul, dimarahi, wah ya udah pahit, ini pahit. Keras hidupnya saudara, liar hidupnya. Dua harus berimbang. Kasih diberikan, ya orang tua jangan medit, ya apalagi kalau punya ya jangan medit lah. Kasihan juga saudara hari-hari ini saya dan suami ini konseling anak-anak yang mau menikah, kendalanya orang tua. Orang tuanya medit, gitu. Aduh, saya berkata jenis ini susah diselesaikan. Berdoalah dan berpuasalah. Udahlah jangan bergantung dah. Iya Bu, tapi orang tua saya tuh kaya. Kita disuruh kerja di perusahaan, mobil sih dikasih, rumah ya dikasih, tapi gak ada yang pakai nama kita. Kita cuma digaji pas-pasan. Gitu ya. Supaya apa? Yang gak keluar dari situ. Salah sedikit dimarahi, apa sedikit dimarahi. Saya lu Bu udah gede Bu, udah mau 40 tahun. Duh kadang-kadang sakno. Semoga Bapak Ibu di tempat ini, jangan gitulah. Ya, saudara beri sedikit kelonggaran anak. Ya kasihlah modal, usahalah, dapat bonus itu jangan bilang, aduh kamu gak usah banyak uang-uang nanti rusak. Loh, udah besar, udah berkeluarga, atur saudara. Ya. Kasih itu boleh tapi jangan lupa ada disiplin. Amin, berimbang disiplin. Kalau kekerengan disiplin tok gak ada kasih, anak pahit saudara, benar. Tetapi kalau saudara juga hanya kasih terus, tidak ada disiplin, rusak seperti anaknya Daud, Absalom. Berani lawan orang tua, mau bunuh orang tuanya sendiri, melakukan kudeta, mau merebut istananya. Ini terjadi. Saudara lihat bagaimana kesedihan dalam hidup Daud. Tetapi reaksi yang dilakukan Daud yang juga seharusnya kita lakukan. Clean heart, hati yang bersih. Berketetapan untuk selalu mengampuni siapapun yang bersalah. Amin. Betapapun besarnya kesalahan tersebut, ampuni. Saudara, yang bisa salah bukan cuma keluarga, yang bisa salah mungkin perusahaan. Saudara sampai putus asa, lagi perlu-perlunya anak masih kecil di PHK. Aduh keterlaluan, saya kepahitan. Jangan. Cerita tentang seorang sudah bernama Nathanael. Satu kali saudara dia mendengar satu berita yang sangat menyakitkan, yaitu bahwa dia di PHK. Di satu tempat pekerjaan perusahaan bea cukai di mana dia sudah bekerja belasan tahun. Sudah dia masih sangat membutuhkan pekerjaan itu, anaknya masih kecil-kecil. Istrinya saudara tidak kerja karena ngurusi anak-anaknya. Dan hari itu dia dengar berita bahwa dia di PHK. Waduh, itu seperti kilat ya, seperti geledek dia dengar, sangat mengejutkan sekali. Tetapi sudah sekalian ketika dia pulang menjumpai istrinya. Sudah istrinya berkata, kenapa Pak? Mukamu kok kayak benang ruwet ya gitu ya. Suaminya berkata, aku di PHK. Lalu istrinya berkata, jangan khawatir Pak. Gimana jangan khawatir? Siapa yang membiayai rumah tangga? Gimana kamu hidup, anak-anak kita gimana? Istrinya masuk ke dalam kamar, bawa celengan, celeng. Lihat dibuka, ini cukup Pak untuk hidup kita setahun. Suaminya kaget, dari mana kamu dapat uang itu, kerja apa? Enggak, tapi setiap kali Papa kasih uang sebulan sekali, saya menghemat. Nah ini contoh istri yang baik ini ya, enggak kurang terus tapi dia menghemat. Saya tabung,
Karena saya punya satu keyakinan di dalam hati saya. Papa adalah seorang yang sangat berbakat dalam bidang menulis. Tetapi kesibukan dalam pekerjaanmu membuat engkau tidak bisa konsentrasi menulis. Entah bagaimana dalam hati kecilku aku punya keyakinan satu kali engkau pasti akan menjadi penulis. Saya merasa inilah saatnya, Pak. Suaminya sangat terharu, sudah punya istri begitu bijaksana. Dan betul saudara, sejak hari itu suaminya tidak bekerja dan dia menulis. Menulis, sudah menulis dan menulis. Siapa yang menyangka justru kegagalannya di dalam pekerjaan yang menimbulkan kesedihan. Dia sakit hati, dia hampir-hampir saudara mensu perusahaannya. Tetapi istrinya yang bijaksana berkata, "Pak, mari kita melakukan bagian kita. Papa tulis aja, kita hidup dari uang tabungan, saya bikin kue kecil-kecilan, kita pasti bisa hidup." Saudara sekalian, siapa yang menyangka setelah 4 tahun peristiwa yang sangat memilukan itu. Muncullah satu karya yang menjadi salah satu masterpiece di dunia sastra. Nama saudara sekalian karya sastranya adalah The Scarlet Letters. Nama penulisnya adalah Nathaniel Hawthorne. Bapak Ibu sudah sampai film ini juga pernah difilmkan di layar lebar. Jika Bapak Ibu sudah alami kegagalan, sudah apakah dalam rumah tangga sudah seperti dibuang oleh orang tua, dibuang oleh perusahaan atau apapun. Mari kita mengambil satu reaksi yang tepat. Jangan sakit hati. Berketetapan untuk menjaga hati yang bersih, mengampuni siapapun yang bersalah, betapapun besarnya kesalahan tersebut. Amin. Menyadari saudara karena kita sudah lebih dulu diampuni. Menyadari bahwa hanya mengampuni menjadi satu-satunya cara untuk kita benar-benar diampuni, disucikan. Pembalasan bukan hak saudara. Anak-anak yang punya orang tua yang dulu suka mukuli, jangan balas dendam. Nanti sudah jadi orang tua, anaknya yang dipukuli. Banyak tuh kejadian kayak begitu. Saudara, kalau ada anak-anak yang datang kepada saya konseling, kepahitan, suka di-abuse. Apakah mamanya? Ya kadang ada mama, kadang ada papa. Saudara, itu satu trauma yang luar biasa. Dipukul bukan cuma dipukul tangan. Kadang-kadang dimasukin air, celupin, dimasukin. Ya, masukin ke tempat gudang yang gelap. Nggak dikasih makan di situ sampai teriak-teriak. Biarin, biar kapok. Waduh. Itu udah penganiayaan. Saudara, biasanya kalau anak-anak diperlakukan begitu, saya tanya, coba kamu lihat dulu papamu gimana. Iya, papa juga punya orang tua kejam sekali. Ya itu. Dia ada satu upaya di alam bawah sadarnya itu membalas. Ada ibu-ibu juga yang sangat kejam saudara sama anaknya. Dari luar gak kelihatan, lemah gemulai, very sweet. Tapi kalau sudah ngajar anaknya, kejam. Luar biasa. Mungkin dulu dia punya mama yang juga kejam. Saudara, putuskan mata rantai itu. Pembalasan adalah hak Tuhan. Amin. Jangan membalas. Kalau saudara mau punya clean heart, buang yang kotor. Hindari perangkap iblis. Sifat sikap yang tidak mau mengampuni itu menjadi satu celah iblis menghancurkan hidup saudara. Sudah bisa lihat bagaimana kehidupan Kain. Yang iri hati kepada adiknya, dia terus simpan sakit hati. Dia gak bisa lagi menguasai dirinya sampai akhirnya dia membunuh adiknya sendiri. Sekarang mari kita melihat yang ketiga, rahasia yang ketiga, clean heart. Adalah hati yang mau merendah untuk bertobat. Daud bukan orang yang sempurna. Saudara, dia jatuh di dalam dosa yang sangat memalukan. Dosa berzina, dan untuk menutupi perzinahannya dia membunuh. Bagaimana Daud bisa jatuh dalam dosa perzinahan? Karena dia tidak bisa menguasai diri dan panca indera. Saudara lihat baju-baju model sekarang. Ya, itu bisa menyebabkan orang jatuh dalam perzinahan. Karena apa? Merusak mata. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang Kristen mari kita
sungguh-sungguh memelihara, menjaga. Saudara punya anak perempuan, saudara betul-betul beri masukan. Daud jatuh saudara karena semua orang maju perang, dia merasa udah sukses, nggak maju perang lagi. Tidur siang, sore bangun, dan waktu dia lihat dari loteng rumahnya, dengan matanya, dia lihat ada seorang perempuan sedang mandi. Matanya. Bapak Ibu Saudara, itulah yang membuat dia jatuh, apalagi dia punya kekuasaan. Saya raja, panggil aja. Panggil perempuan itu dan dia meniduri Batsyeba. Ada juga saudara bapak-bapak atau ibu-ibu ya, saya enggak sebut cuma salah satu aja. Yang jatuh karena bibir yang manis. Waduh ya, mungkin saudara di rumah istrinya cerewet ya. Coba ibu-ibu kalau suaminya udah biasa dimarahi, diam aja. Mungkin dia tiap hari sekarang udah pasang earplug, tutupin aja. Duh, ya kalau dengerin istrinya mulai semua kritik, cerewet. Nggak tahu itu keturunan kali saudara ya. Bapak Ibu Saudara, kalau di rumah suami udah sumpek dengar istri ngomel begini, cerewet ini, nguntut ini, minta ini, waduh nyalain ini, nyalain itu. Sementara di tempat pekerjaan, di kantor, atau saudara di tempat gym, dia ketemu, hey, aduh kamu ganteng, bodimu bagus. Apalagi kalau perempuan itu makannya dibayarin, waduh pasti kata-kata yang manis akan keluar. Ya, hati-hati ini, Amsal sudah mengingatkan bibir yang manis katanya. Di dalam Amsal pasal yang kelima ayat yang keempat itu bisa menjatuhkan. Bukan cuma mata, bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu. Sementara di rumah istrinya menitikkan tetesan sianida. Nah, mana yang mau kupilih, madu atau racun? Ya jatuh saudara, ya di rumah terus. Ya di sana, waduh puja-puji terus, kok, pak, wah. Ya. Atau sebaliknya, istri juga bisa. Di rumah gak pernah dipuji sama suami. Suaminya main gadget terus, komputer terus, sibuk sendiri, kerja terus. Ini yang muji supirnya, aduh nyonya tambah langsing, tambah cantik. Waduh kecantol itu ya. Jadi sudah kita bisa lihat perzinahan. Amsal menyebut sebagai dosa yang tidak mungkin disembunyikan, cepat lambat pasti ketahuan. Dan dosa ini pasti akan menerima hukuman. Firman Tuhan berkata pezina tidak akan dapat kerajaan Allah. Kalau sudah terus menerus jatuh bangun dalam perzinahan. Orang yang berzina itu seperti pencuri. Sudah lihat pencuri itu takut ketahuan, betul enggak? Melakukan pencuriannya sembunyi-sembunyi. Orang berzina juga seperti itu. Perzinahan menurut Amsal 6 ayat 31 akan menutup pintu berkat. Benar sudah. Berkali-kali kita konseling, kita bilang kamu berzina, iya bu ini suami saya habis semua. Waduh, berhenti sudah itu, bertobat sungguh-sungguh. Karena perzinahan bisa menutup pintu berkat Tuhan. Tapi dia masih tetap banyak duitnya. Wah itu mungkin Tuhan biarin. Kalau Tuhan gak hajar orang yang dikasih, berarti Tuhan udah gak anggap anak lagi. Itu aja pilihannya. Kalau saudara masih dianggap anak oleh Tuhan, Tuhan pasti menghajar. Amin. Bapak Ibu Saudara, upah perzinahan di dalam Amsal 6 ayat 32-33 dikatakan pasti diri sendiri akan hancur. Rumah tangganya hancur, anak-anak malu, siksa dan cemooh tidak terhapuskan. Apa tindakan yang harus dilakukan? Saudara lihat Daud bagaimana mempertahankan hati bersih. Dia berzina, dia membunuh, namanya sudah rusak. Apa yang dilakukannya? Daud mau menerima teguran yang keras. Saudara, dia tidak menghukum orang yang menegurnya. Dia mau mengakui dosa walaupun malu. Ngaku dosa itu malu, sudah benar. Tapi justru inilah kehebatan Daud. Inilah rahasia besar yang ada dalam diri Daud. Kenapa walaupun dia sudah jatuh begitu dalam, tapi Tuhan berkata, aku berkenan. Karena dia seorang yang sungguh-sungguh saudara mau jatuh ke tangan Tuhan daripada jatuh ke dalam jerat iblis. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang Tuhan tidak dapat ampuni. Amin saudara. Dia mau mengampuni kita.
Dia mau menyucikan kita. Yesaya 1 ayat 18, marilah kita berperkara. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bapak Ibu, tapi jangan lupa, kalau sudah dosa begitu dalam diakui, apakah diampuni? Pasti diampuni. Tapi akibat dosa saudara harus tanggung. Seorang wanita, saudara, dia lumpuh duduk di kursi roda. Dan sudah apa yang dia lakukan setiap hari, dia setiap hari menerima telepon tidak lebih dalam seminggu bisa 30 orang. Wanita ini memasang iklan di surat kabar. Jika Anda kesepian atau punya masalah, teleponlah saya. Saya memakai kursi roda dan jarang keluar rumah. Kita dapat saling menceritakan masalah kita. Telepon saja. Saya akan senang bercakap-cakap dengan Anda. Mengejutkan sekali hasilnya. Tidak kurang 30 lebih saudara. Orang tiap minggu telepon dia. Apa yang mendorong wanita yang bernama Nancy ini bisa menjangkau dan menolong orang lain membawanya kepada Kristus? Dia bercerita sebelum dia lumpuh. Dia punya tubuh yang sehat, sempurna. Tapi satu kali dia mengalami keputusasaan yang luar biasa. Dia bunuh diri. Dia bunuh diri melompat dari jendela apartemennya. Tetapi sudah dia tidak mati. Tetapi hasilnya dia lumpuh dari pinggang sampai ke bawah. Sejak saat itulah saudara dia bertobat. Dia percaya Yesus. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Sudah ada konsekuensi dosa. Dia lumpuh seumur hidup. Tetapi dia tidak mau menyalahkan siapa-siapa, tidak mau menyalahkan Tuhan. Dia pakai sudah sekalian waktunya yang banyak. Dia pakai saudara keberadaannya tidak bisa kemana-mana untuk bisa menolong orang lain. Bapak Ibu, dosa sebesar apapun diampuni, tetapi ada konsekuensinya. Marilah kita yang sedang hidup dalam dosa. Kita mau menyadari itu cepat atau lambat pasti ketahuan itu akan hancurkan hidupmu. Apa solusinya? Stop it. Berhenti dan jangan berdosa lagi. Amin. Saya masuk pada kesimpulan yang pertama. Marilah kita menjaga hati kita bersih. Dan untuk kita bisa melakukannya, mulailah setiap hari. Hiduplah dalam doa, penyembahan kepada Tuhan dan baca firman Tuhan setiap hari. Hasilnya sudah akan memiliki hati yang tenang, hati yang teguh. Amin. Hati yang kuat. Yang kedua, dalam hidup kita tidak bisa berharap semua orang menyukai kita. Kita harus senantiasa mau melepaskan pengampunan dan tidak menyimpan sakit hati. Siapapun orangnya, walaupun sangat besar kesalahannya, walaupun sudah berulang-ulang. Seorang ibu konseling kepada saya, Bu, saya udah gak tahan. Bagaimana kalau menurut ibu ada seorang suami berulang-ulang jatuh dalam dosa yang sama? Saya jawab, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa maksud ibu? Ya walaupun berulang-ulang gak ada yang mustahil, dia pasti bisa berubah juga. Itulah jawaban yang sangat saya takuti. Ya udah, gak ada yang mustahil. Setiap kali dia mau minta ampun, ampuni. Tapi kok keenakan, itu urusannya dengan Tuhan. Amin. Serahkan pembalasan kepada Tuhan. Jangan rebut kursinya Tuhan. Kursinya Tuhan ada tulisannya hakim. Ya, dia yang jadi hakimnya. Ibu-ibu, istri-istri kalau punya suami jatuh bangun terus ampuni. Urusan pembalasan Tuhan. Amin saudara. Bukan kita yang membalas. Yang ketiga, mari kita belajar minta selalu dipimpin Roh Kudus. Agar jangan jatuh dalam dosa. Jika kita jatuh dalam dosa, apa yang kita lakukan? Jangan menutup-nutupi. Ikan asin saudara ditutupi kayak apapun pasti ketahuan. Ya. Walaupun itu sangat memalukan, akui, minta ampun. Lebih baik jatuh ke tangan Tuhan daripada jatuh ke perangkap iblis. Jalankanlah konsekuensi dosa bersama Tuhan. Jangan dalam kepahitan. Bertobatlah dan jangan berdosa lagi. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.